Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini kita akan membahas matematika, materi baru mengenai denah dan arah mata angin. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah melihat denah kan? Nah, biasanya denah itu terletak atau ada di sebuah undangan. Nah, untuk apa? Untuk menentukan suatu lokasi. Misalkan ada undangan pernikahan. Nah, untuk mengetahui lokasinya itu kalian bisa melihat denahnya. Misalkan di jalan apa, patokannya apa. Biasanya kalau di denah itu lebih spesifik. Terus juga dalam pengertiannya, denah itu gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsinya itu hampir sama, hanya saja kalau denah itu wilayahnya itu sangat terbatas. Sedangkan kalau peta itu kan lebih luas, seperti menggambarkan kota, provinsi, pulau, ataupun negara tertentu. Nah, coba kalian perhatikan contoh denah di halaman 56. Di situ ada denah lokasi pernikahan Gedung Balai Bakti, Jalan Maluku nomor 14A. Nah, ini ya lokasinya, kalian boleh perhatikan. Nah, untuk lebih memahami mengenai letak suatu wilayah pada peta, kita harus mengetahui arah mata angin. Arah mata angin itu apa? Peta atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta ataupun navigasi ini. Yang di bagian atas itu selalu menunjukkan utara di atas, yang di bawah itu selatan, sebelah kanan kita itu timur, dan sebelah kiri itu barat. Atau timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ini ya. Kalian harus hafalkan ini arah mata angin. Di sini juga dasar gambar di samping dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin membentuk sebuah besaran sudut. Mata angin arah antara utara dan timur membentuk sudut 90 ini. Utara timur 90 derajat ya. Arah mata antara timur laut dan timur. Nah, ini 45 derajat. Antara timur barat, timur dan barat ini 180 derajat. Sedangkan antara arah barat laut dan tenggara itu juga 180 derajat. Itu anak-anak, kalian harus memahami dulu ini arah mata angin di sebelah mana. Pokoknya patokannya utara itu selalu di atas, selatan itu di bawah, dan timur itu di kanan kalian, dan barat itu di kiri kalian. Itu. Nah, coba di sini dibuka halaman 58. Di sini akan cara bagaimana menemukan suatu lokasi. Misalkan berdasarkan denah di atas dapat ditentukan letak beberapa rumah. Nah, di sini biasanya harus ada patokannya. Rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya, sebelah utara rumah Mita, dan sebelah timur pasar. Betul atau tidak? Rumah Jesse ya, mana ya? Oh, ini. Ternyata betul. Ada di sebelah selatan rumah Adit, ini di bawahnya rumah Adit. Sebelah utara rumah Mita. Mana ini? Ini rumah Mita. Rumah Jesse ini ada di atasnya, kan berarti utara, betul. Atau sebelah timur pasar. Ini pasar. Nah, betul. Jadi ada di selatan rumah Adit, di utara rumah Mita, dan di sebelah di sebelah timur pasar. Ini rumah Jesse. Toko buku berada di sebelah tenggara taman. Betul atau tidak? Toko buku tuh mana? Mana ya toko buku ya? Oh, ini. Betul, ini kan di sini, ini sini. Ini ke sini kan.
Kalau di sebelah sini kan timur, ini tenggara, ini selatan, ini barat daya, ini barat laut, utara. Betul, sip. Kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Bayu, kantor pos. Betul, ini di sebelah kiri ya. Nih, di sebelah kiri. Kalau di sebelah timurnya itu ada apa? Ada rumah Adit. Di sebelah selatan rumah Bayu itu ada pasar. Itu anak-anak cara menentukannya dilihat dulu. Ya, dilihat dulu yang menjadi patokannya. Ini sekarang toko roti. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Betul atau tidak? Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Betul. Ini. Kalau di sebelah barat rumah Rizky kan rumah Mita. Di sebelah timurnya rumah Rizky itu toko roti. Di sebelah utaranya rumah Rizky itu taman bermain. Di sebelah selatannya sudah tidak ada apa-apa. Itu anak-anak. Nah, kali ini selanjutnya kita akan membahas menggambar denah letak benda. Nah, yang pertama itu tentukan salah satu benda sebagai titik acuan atau patokan tadi ya. Tentukan arah mata angin pada bidang gambar, harus digambar mata anginnya. Gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan, misalkan mau ada apa aja, misalkan rumahnya itu di sebelah Alfamart, di sebelahnya lagi ada Indomart. Nah, terus sebelah utaranya misalnya ada kantor pos, boleh kalian tuliskan misalkan rumah Gilang misalkan gitu. Atau gini, misalkan ini rumah Gilang, sebelah timurnya itu ada Alfa misalkan, sebelah baratnya ada Indomart misal, sebelah utaranya ada kantor pos. Nah, itu berarti yang menjadi titik acuan itu rumah Gilang. Itu, atau ini di sini ada puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Nah, ini rumah Adit, betul ya. Puskesmas itu ada di sebelah utara rumah Adit. Terus rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah, betul atau tidak? Nah, betul, ini sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut, toko roti. Nah, ini betul. Ini ya, karena ini kan utara, ini timur, selatan, dan barat. Penyelesaikan misalkan rumah Adit sebagai titik acuan. Gambarkan rumah Adit tepat di tengah bidang datar. Buatlah petunjuk arah mata angin pada bidang gambar. Ini harus ada ya, di setiap membuat denah itu harus menggunakan arah mata angin. Buatlah gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai titik acuan. Itu. Nah, sekarang menentukan rute perjalanan. Arah yang dilalui seseorang saat menuju tempat tertentu disebut dengan rute perjalanan. Rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin untuk menuju ke suatu tempat. Kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi jika ingin cepat sampai tujuan, kita harus bisa memilih rute yang terpendek. Misalkan rute yang pertama, dari sekolah menuju barat melalui ini nih, berdasarkan denah di atas kita dapat menentukan berapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Nih, dari sekolah menuju ke arah barat melalui jalan kelinci. Mana rumah Adit? Nah, melalui jalan Kancil 2. Nah, ini ke sini. Melewati puskesmas. Terus melewati puskesmas. Di perempatan jalan belok ke utara melalui jalan Elang nih, ke sini ke atas. Sampai ke ujung jalan belok ke barat melalui jalan Kancil. Rumah Adit ada di kiri. Dari sini ya, dari sini ke sini
atau ke sini. Atau juga rute keduanya dari sekolah lurus ke arah barat, terus ke sini sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Ini sampai sini. Setelah menemui pertigaan, belok ke arah utara. Dari sini boleh ke sini, atau mau dari sini belok ke kanan ke sini. Boleh. Itu cara menentukan rute perjalanan. Nah, selanjutnya juga ada posisi benda pada bidang koordinat. Nah, ini kita dapat lebih mudah menentukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Ini itu disebut dengan bidang koordinat. Nah, ini letak ayam itu berada di koordinat B2. Ini itu sumbu X, ini tuh Y. Ya, yang horizontal itu X, yang datar ini, yang ke atas ini, yang vertikal ini Y. Nah, untuk menentukan koordinat sapi itu berarti A5. Ini A, ini 5. Jadi A5. Yang harus ditulis pertama itu ini dulu, yang bawah dulu ya. Garis X ini Y. Terus juga kandang ayam terletak pada koordinat B2 ini ya. Terus juga kandang domba terletak pada koordinat D4, betul enggak? Nah, ini D4. Ini ya. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya juga di sini ada denah. Sekolah itu terletak di koordinat berapa sih? Nah, berarti di B1 ini. Yang ditulisnya itu ini dulu ya, yang bawah dulu ya, yang X ini Y. Itu anak-anak. Terus minimarket itu ada di F. Ini ya, F3 ini. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga kalian paham. Nah, sekarang kita lihat. Bisa juga dilihat di terletak sebuah tempat pada peta juga digambarkan dalam bidang koordinat ya. Nih, Denpasar itu berada di F2. Ini F, ini 2. Kita harus lihat dulu titiknya. Ini kan tuh titiknya F2. Kalau Ubud di mana Ubud? Ubud itu di F3. Nah, ini Ubud. F3 itu anak-anak. Nah, kalau itu pada bidang koordinat, sekarang letak titik pada dan bangun datar pada bidang koordinat lagi ini. Ini X, ini Y ya, sama seperti tadi. Nah, untuk menentukan koordinatnya itu lihat dulu yang X-nya itu yang A, titik koordinat A itu 4, 2 kan. Nah, ini bisa ditarik garis untuk lebih jelas. Nah, kalau ini itu kalau nggak ada ini, cuman di sini letaknya berarti 0, 5. Ini harus dari kanan ke kiri ya, 0, 5. Negatif 5, 0. Karena ini kan X dulu kan. Terus juga yang C, negatif 2 dan negatif 3. Ini harus yang garis X dulu ya, yang ditulisnya ya. Itu anak-anak, semoga kalian memahami ya. Nah, mungkin pembelajaran kali ini hanya itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.